Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara sholat. Yang pertama, ketika seseorang hendak sholat itu hendaknya seseorang tersebut bersuci, karena bersuci merupakan kunci daripada sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, miftahus sholati duhur, bahwasanya kunci sholat adalah bersuci. Kemudian yang kedua yaitu memasang sutrah. Memasang sutrah ialah memasang penghalang agar ketika kita sholat itu tidak dilewati daripada seseorang yang lain. Dan ini sebagaimana perintah Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutratin wa la tada akhadan yamurru baina yadaika fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutrah, dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di hadapan kamu tanpa engkau cegah. Jika dia memaksa terus lewat di hadapanmu, lawanlah dia, karena dia ditemani oleh setan. Kemudian yang ketiga yaitu berdiri. Ketika melaksanakan sholat, maka hendaknya seseorang itu berdiri. Jika tidak mampu dengan berdiri, maka bisa dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Dan jika tidak bisa dengan berbaring, yaitu dengan isyarat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Kemudian yang keempat yaitu menghadap kiblat. Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, maka beliau menghadap kiblat sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, idza qumta ila sholati fa asbi'il wudu'a tsumma istaqbilil qiblati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, sempurnakan wuduhmu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian ketika setelah menghadap kiblat, yang kelima yaitu niat. Adapun yang berkaitan dengan masalah niat sholat, maka sebagaimana yang disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan itu hendaknya dibarengi oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang berhak mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Maka ketika kita melaksanakan sholat, itu artinya kita telah meniatkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam yaitu takbiratul ihram. Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan sholat, maka ia tegak lurus dan kemudian mengangkat kedua belah tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar. Ini sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Ibnu Majah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi tsumma qala Allahu Akbar. Kemudian di dalam hal mengangkat kedua tangan itu ada dua opsi. Yang pertama yaitu mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga, dan yang kedua yaitu sejajar dengan pundak. Untuk hadis daripada yang sejajar dengan daun telinga, bahwasanya dari sahabat Malik bin Al-Huwairis, ia berkata, kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yukhadiya bihima udunaihi
fa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yukhadi bihima udunaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruki'i faqala sami Allah liman hamidah. Dari dari Malik bin Al-Khuwairits ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan daun kedua telinganya. Jika rukuk beliau mengangkat kedua tangannya juga sejajar dengan daun telinga. Jika bangkit dari rukuk beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Artinya Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya ke kedua telinganya, yaitu yang sejajar dengan daun telinga. Kemudian untuk dalil yang sejajar dengan pundak, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahal takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahu hadwi mankibaihi. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat dengan bertakbir, lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian apakah mengangkat tangan itu sebelum takbir, setelah takbir, atau bersamaan dengan takbir? Bahwasanya ada berbagai opsi. Ketika mengangkat tangan sebelum takbir, ini ada hadis yang dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna khatwa mankibaihi thumma kabara. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangkit mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya setentang dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Ini artinya beliau mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian beliau bertakbir. Kemudian yang setelah bertakbir, dari hadis Malik ibnu Khuwairits radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yukhadiya bihima udunaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga tangannya sejajar dengan kedua telinga beliau. Yang ini artinya Rasulullah mengangkat tangan setelah bertakbir. Kemudian bersedekap. Bagaimana caranya bersedekap? Ada beberapa hal juga. Meletakkan tangan di sisi bisa pada telapak tangan, pergelangan atau lengan tangan kiri. Dalam hadis Wa'il bin Hujr juga disebutkan, thumma wada'a yadahul yamna ala duhrihi kaffi yusra warru'si wasaidi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan atau di lengan tangan kiri. Hadis riwayat Ahmad. Cara yang pertama yaitu meletakkan tangan kanan di atas kiri tanpa melingkar atau menggenggamnya. Jadi contohnya seperti diletakkan di sini tanpa memegangnya, tanpa menggenggam atau melingkarinya. Sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tsumma wada'a yadahul yumna ala duhrihi kaffihi yusra warra'si wasaidi. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan atau
di atas lengan. Kemudian cara yang kedua yaitu jari-jari tangan kanan melingkar atau menggenggam tangan kiri, yaitu menggenggam seperti ini. Jadi yang awal tadi tidak menggenggam, cuma gini aja. Dalilnya bahwasanya dari hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis salati fabidha biyamaini ala samalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, mari dukung channel PIB TV dengan berbelanja di IB Mart. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi nomor berikut ya. IB Mart, dari umat untuk umat.